Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nikasari, NIM 20112050004. Saya dari jurusan Tadris Matematika semester 3 kelas A. Dosen pengampu Ibu Messi Oktaviani SPD MSI dengan mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan. Dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang Eratosthenes. Biografi Eratosthenes. Lahir pada 276 sebelum Masehi di Kiren, sekarang Libya. Ia adalah seorang matematikawan, penyair, dan astronomi Yunani kuno yang dikenal sebagai bapaknya geografi. Eratosthenes adalah orang pertama yang menggunakan kata geografi dan istilah geografis lainnya yang masih kita gunakan sampai sekarang. Dan upayanya untuk menghitung keliling bumi dan juga jarak antara bumi dengan matahari membuka jalan bagi pemahaman modern kita tentang kosmos. Di antara banyaknya pencapaian yang lain adalah pembuatan peta dunia pertama dan penemuan algoritma dikenal sebagai saringan Eratosthenes untuk mengidentifikasikan bilangan prima. Eratosthenes dididik di Akademi Athena pada 245 sebelum Masehi. Setelah mendapatkan perhatian karena keahliannya, dia diundang oleh Firaun Ptolemeus III untuk menjalankan perpustakaan besar di Alexandria di Mesir. Ini adalah kesempatan besar dan Eratosthenes sangat senang menerima posisi tersebut. Selain menjadi ahli matematika dan geografi, Eratosthenes juga seorang filsuf, penyair, astronom, dan ahli teori musik yang sangat berbakat. Dia juga memberikan beberapa kontribusi signifikan pada sains, termasuk penemuan bahwa 1 tahun sedikit lebih lama dari 365 hari. Membutuhkan 1 hari ekstra atau 1 hari kabisat ditambahkan ke kalender setiap 4 tahun agar tetap konsisten. Beberapa orang menjulukinya sebagai Pentathelos, yang berarti ahli dalam berbagai bidang. Namun karena ia tidak fokus mendalami satu bidang saja, Eratosthenes tidak dianggap sebagai nomor 1 di bidang manapun. Para pembencinya memanggilnya beta, huruf kedua dalam abjad Yunani yang berarti selalu hanya menjadi nomor 2 di segala bidang. Cara Eratosthenes mengukur bumi. Eratosthenes sering mendengar cerita dari orang yang datang berkunjung dari Shane, sebuah kota di selatan Alexandria. Mereka bercerita bahwa pada tengah hari, saat titik balik matahari musim panas, bayangan lenyap di Shane. Bahkan jika seseorang melongok ke sumur yang dalam di sana, tidak akan tampak bayangan sama sekali. Namun, fenomena semacam itu tidak pernah terjadi di Alexandria. Bayangan selalu ada, bahkan pada saat summer solstice sekalipun. Eratosthenes yang cerdas pun langsung bisa menyimpulkan, berarti pada saat summer solstice, matahari berada tepat di atas kota Shane. Eratosthenes pun menggunakan informasi tersebut untuk membuat perhitungan. Pada saat tengah hari di summer solstice, Eratosthenes mengukur panjang bayangan sebuah pilar di Alexandria dan membandingkannya dengan tinggi pilar tersebut. Dengan rumus geometri sederhana, ia bisa menentukan bahwa sinar matahari membentuk sudut 7,2 derajat terhadap puncak pilar tersebut, atau sekitar 1/50 dari sudut lingkaran, yaitu 360 derajat. Selanjutnya, Eratosthenes pun menyimpulkan bahwa sudut 7,2 derajat tersebut pasti sama dengan sudut yang dibentuk antara kota Alexandria dan Shane terhadap pusat bumi. Maka logikanya, jarak kedua kota tersebut pasti sama juga dengan 1/50 dari keliling bumi. Karena Eratosthenes mengetahui bahwa jarak kedua kota adalah 5.000 stadia, maka yang perlu ia lakukan tinggal mengalihkan 5.000 stadia dengan 50 dan didapatkanlah angka 250.000 stadia. Jika dikonversikan ke ukuran modern, itu kira-kira sama dengan 40.000 km. Lalu, berapakah keliling bumi yang sebenarnya? Kalau perhitungan modern menunjukkan bahwa
keliling bumi melalui kutub, tepatnya 40.008 km. Ya, meski hanya bermodal rumus matematika sederhana, setidaknya perhitungan Eratosthenes itu tepat dan akurat. Ternyata prestasi Eratosthenes bukan hanya dalam menghitung keliling bumi, tetapi Eratosthenes adalah orang pertama yang menggunakan kata geografia yang secara harfiah berarti deskripsi bumi. Maka bisa dibilang bahwa Eratosthenes adalah pencipta ilmu geografi. Selain sukses mengukur keliling bumi, Eratosthenes juga berhasil menghitung kemiringan sumbu rotasi bumi. Ia juga merancang sistem garis lintang dan garis bujur peta bumi dan menemukan bahwa periode revolusi bumi adalah 365/4 tahun. Sumbangan Eratosthenes. Yang pertama adalah saringan Eratosthenes sebagai aktivitas menemukan bilangan prima. Kemungkinan pengukuran jarak matahari atau bumi. Sekarang dinamakan sebagai satuan astronomi dan jarak bulan. Yang ketiga adalah pengukuran inklinasi anggota ekliptika sampai ketelitian 7 menit busur. Yang keempat adalah katalog bintang, memuat 675 bintang, namun tidak diterlestarikan. Yang selanjutnya adalah peta rute pelayaran di Sungai Nil sampai sejauh Khartoum. Yang selanjutnya adalah peta lingkungan kehidupan yang dikenal saat itu dari Kepulauan Britania sampai Sri Lanka dan dari Laut Kaspia sampai Ethiopia. Hanya Hipparchus, Strabo, dan Ptolemy yang dapat membuat peta yang lebih akurat pada masa klasik dan post-klasik. Yang kelima, yang selanjutnya adalah sebanyak karya dalam teater dan etika. Yang terakhir adalah sebuah kalender dengan tahun kabisat, di mana dia berusaha menentukan sebanyak tanggal pasti dan hubungan dari berbagai macam event politik dan literatur pada masanya sampai masa perang Troya. Masih banyak sumbangan Eratosthenes, yang saya sebutkan hanyalah beberapa saja, tapi yang paling terkenal adalah saringan Eratosthenes dan juga cara ia menentukan keliling bumi dan jarak antara bumi dan matahari. Nah, karena tadi saya sudah membahas tentang cara Eratosthenes menghitung keliling bumi, sekarang kita akan membahas saringan Eratosthenes yang paling terkenal, di mana ia menentukan bilangan prima. Ahli matematika Yunani, yaitu Eratosthenes, abad ketiga sebelum Masehi, merancang cara cepat untuk mencari semua bilangan prima. Ini adalah proses yang disebut dengan saringan Eratosthenes tadi. Idenya adalah untuk menemukan bilangan dalam sebuah tabel yang merupakan kelipatan dari suatu bilangan dan karenanya disebut komposit, lalu dibuang dari bilangan prima. Bilangan yang tersisa akan menjadi bilangan prima, dan saringan Eratosthenes berhenti ketika kuadrat dari angka yang kita uji lebih besar dari angka terakhir daripada grid. Untuk testimoninya atau contohnya, saya akan menggunakan kasus dari angka 1 sampai 100 untuk menentukan bilangan prima menggunakan tabel, dan juga tentunya dengan menggunakan saringan Eratosthenes. Kita mulai dengan menempatkan angka dari 1 hingga 100 ke dalam sebuah tabel seperti di bawah ini. Dengan cara ini sangat mudah untuk melihat pola apa yang dibuat oleh kelipatan setiap angka. Kita menyoroti angka yang bukan prima dengan warna ungu. Berarti angka yang prima adalah angka yang tidak disorot. Seterusnya, pertama kita mencari kelipatan 2 dan menyorotnya. Menyisakan angka 2, berarti angka 2 itu tidak kita sorot karena ia merupakan bilangan prima. Semua nomor yang disorot akan menjadi gabungan. Sekarang, setelah kita selesai menyorot kelipatan dari 2, kita mencari kelipatan 3 dan menyorotnya kecuali angka 3 karena angka 3 itu adalah bilangan prima. Cara mudah untuk melakukannya adalah dengan menghitung bertiga. Selanjutnya, kita mencari kelipatan 5.
Kenapa kita tidak mencari kelipatan 4? Karena semua perkalian 4 juga merupakan dari kelipatan 2. Jadi kita sudah menyorotnya. Mudah untuk menemukan kelipatan 5. Semuanya diakhiri dengan 0 atau 5. Saya tidak menyorot 5 karena itu merupakan bilangan prima. Selanjutnya, mari kita beralih ke kelipatan 7. Kenapa kelipatan 6 tidak disorot? Karena 2 dikali 3 kan sudah kita menemukan kelipatan 2 dan 3 tadi kan. Berarti kelipatan 6 itu tidak perlu. Jadi kita langsung ke kelipatan 7. Hasil akhirnya, daftar bilangan prima antara 1 hingga 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Kalau menggunakan tabel ini dan menggunakan metode saringan Eratosthenes, menurut saya lebih mudah karena kita hanya perlu menyorot bilangan yang bukan bilangan prima.